ini adalah sebuah kejadian yang sulit untuk saya percaya. Tapi kalau kemudian ini terkonfirmasi kepada tokoh yang tahu cerita ini gitu ya, yang mendapatkan cerita ini, kemudian saya juga mendapatkan cerita dari stafnya, ya saya nggak punya pilihan selain untuk mempercayai cerita ini, karena ini memang diceritakan oleh beberapa orang dan kemudian terkonfirmasi gitu. Jadi ya sampai sebegitunya seorang Pak Lurah yang kita banggakan, yang kita sanjung selama ini gitu ya, memperlakukan orang lain dengan semena-mena dan dipermainkan sedemikian rupa dan nggak tahu alasannya apa gitu. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini ada banyak orang yang bertanya terkait situasi politik terakhir di Indonesia. Banyak orang yang tidak percaya kalau orang yang mereka puji selama beberapa tahun terakhir ini gitu ya, selama bertahun-tahun mereka puji, mereka banggakan, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang di luar kewajaran atau sesuatu yang ini mustahil untuk kita terima, atau sesuatu yang kayaknya tidak mungkin dilakukan oleh seorang tokoh, seorang pemimpin yang sangat-sangat kita banggakan dan sangat-sangat kita cintai. Ada orang-orang yang protes dan kemudian bilang ke saya, Mas Alif, enggak, itu bagian dari strategi. Itu semua itu adalah upaya untuk memenangkan Pak Ganjar gitu ya. Jadi ini adalah sebuah pengorbanan. Sampai si tokoh ini atau orang yang disebut dengan Pak Lurah ini mengorbankan keluarganya, mengorbankan nama baiknya gitu ya, demi Pak Ganjar. Ya saya kalau berbicara dengan orang-orang yang penuh dengan analisa dan kesimpulan-kesimpulan yang dikumpulkan semata dari beberapa pemberitaan di media tanpa informasi-informasi yang clear di internal atau di kalangan elit, memang sulit untuk memberikan satu penjelasan atau memberikan satu cerita yang di luar keyakinan mereka gitu. Saya juga adalah orang yang sama dengan mereka. Saya adalah orang yang mengidolakan salah satu tokoh yang sangat luar biasa menurut saya gitu ya, yang sering kita sebut dengan Pak Lurah gitu ya. Tapi pada akhirnya saya menyadari bahwa selama beberapa hari terakhir ini memang kita tidak bisa lagi menganggapnya sebagai bagian dari strategi, karena apa yang dilakukan, manuver dan upaya-upaya yang dilakukan ini sudah luar biasa, di luar kewajaran dan di luar batasnya. Bahkan MK itu sampai membuat satu keputusan yang semestinya tidak pernah mereka putuskan. Jadi kalau saya ditanya apakah ini bagian dari strategi, ini adalah bagian dari Grandmaster catur, strategi catur, bagian dari pengorbanan dan sebagainya, ya saya tidak bisa terima, karena dalam informasi atau beberapa diskusi yang saya hadiri gitu ya, memang saya melihat muka-muka serius atau pembicaraan dari orang-orang yang memang di kalangan elit itu memang mengarah kepada sebuah pengkhianatan atau sebuah upaya-upaya untuk melanggengkan kekuasaan. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya, saya ada beberapa informasi terkait ini, kenapa kemudian ada upaya-upaya untuk memaksakan pemimpin selanjutnya itu dari keluarganya sendiri. Ini ada ceritanya, tapi ya sekali lagi sabar dulu, nanti kalau sudah terkonfirmasi datanya cukup lengkap saya akan ceritakan. Tapi buat teman-teman yang penasaran kenapa orang bisa berubah gitu ya, kenapa orang yang kita kagumi, kita banggakan bisa melakukan hal-hal yang di luar kewajaran atau di luar batasnya gitu ya, ya karena memang begitulah manusia gitu ya. Manusia itu bisa berubah. Manusia itu kalau kita berikan kekuasaan, kita berikan uang atau materi, itu bisa berubah gitu. Dan ini bukan cerita baru, ini cerita kita semua gitu. Teman-teman mungkin pernah punya teman atau saudara atau tetangga atau orang yang dikenal yang sebelumnya miskin misalkan, atau pendapatannya nggak seberapa, tiba-tiba dia menjadi orang yang kaya raya atau naik kelas misalkan gitu ya. Kalau kita perhatikan, cenderung mereka ini, nggak semua gitu ya, tapi mereka cenderung berubah.
dari intonasi cara bicara mereka berubah, dari tatapan mereka berubah, dari cara mereka merespon atau menjawab WA kita juga kadang-kadang jadi berubah. Yang sebelumnya itu cepet jawab WA, terus kemudian sekarang jadi agak-agak lambat atau bahkan nggak dijawab gitu. Jadi kekuasaan dan uang gitu ya, itu cenderung mengubah seseorang. Ada banyak cerita. Jadi kalau kemudian sekarang kalian tidak percaya bahwa Pak Lurah sudah berubah gitu ya, ya sebenarnya kita bisa lihat gitu, perubahan-perubahan itu sangat jelas sebenarnya. Yang dulu katanya anak-anaknya tidak tertarik ke politik gitu kan, sekarang semuanya masuk ke dalam politik. Yang sebelumnya tidak tertarik dengan proyek-proyek gitu ya, sekarang kan kita bisa lihat, belum ya, yang proyek ini belum dibuka gitu ya. Nanti pasti ada gitu. Jadi ya semua orang berubah gitu karena situasi, karena kondisi atau kesadaran mereka terkait beberapa hal gitu, sehingga ya mungkin sekarang keluarga Pak Lurah sudah nyaman gitu ya, ya sudah bertahun-tahun berkuasa, sudah dihormati banyak orang gitu kan, mendapatkan kekuasaan dan bisa melakukan apa saja. Ya mungkin itu yang kemudian membuat mereka jadi berubah atau merasa bahwa kok sudah mau selesai ini. Coba tambah dong gitu ya. Tambah 2 tahun nggak bisa. Oh, tambah 3 periode, nggak bisa juga. Ya udahlah, ini aja yang maju gitu ya, anak sendiri ya. Jadi ya kekuasaan yang nyaman itu kemudian mungkin membuat beberapa orang jadi berubah, dan ini sekali lagi kita harus akui sebagai sebuah kenyataan. Karena kalau kalian menyimpulkan dengan strategi Grandmaster Catur, strategi untuk mengorbankan keluarga, mengorbankan nama baik dan sebagainya, saya pikir itu adalah sebuah kesimpulan-kesimpulan yang menunjukkan bahwa kalian tidak siap untuk patah hati. Jadi ini ibarat kita pacaran gitu ya, kita sudah tahu pasangan kita selingkuh gitu ya, tapi kita masih sayang gitu. Terus kemudian kita nggak mau putus. Apa kemudian yang dilakukan? Ya mendiamkan dulu gitu ya, menganggap bahwa oh enggak, yang kemarin itu teman biasa dan sebagainya. Inilah yang kemudian dinamakan dengan menunda rasa sakit gitu. Tapi buat kalian yang menunda rasa sakit, nantinya semakin ditunda, kalau kalian menyadari pada akhirnya gitu ya, itu akan membuat kalian jadi lebih sakit. Jadi bagi saya ya gak usah ditunda-tunda lagi gitu, karena sadarilah bahwa semua orang bisa berubah, apalagi ketika memiliki kekuasaan dan uang yang banyak gitu. Jadi banyak orang berubah gitu. Dan saya berbicara seperti ini itu bukan hanya karena pernyataan-pernyataan di media, tapi saya bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan beberapa teman yang memang menemani kelompok-kelompok elit atau orang-orang di tingkat elit gitu ya, dengan segala cerita dan keluh kesahnya gitu ya. Saya mendengarkan cerita-cerita itu, dan kemarin gitu ya, setelah KPU menerima 3 bakal calon wakil presiden, saya akhirnya ketemu juga dengan beberapa orang yang setahu saya ini mereka menemani beberapa orang tokoh yang sebelumnya digadang-gadang menjadi bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Tapi ya karena kalau kita ngelihat dari 3 pasang itu, nama-nama yang bakal calon wakil presiden ini nggak ada namanya gitu ya. Bacawa pres ini kan banyak yang gugur gitu ya, atau batal mendaftar gitu kan. Itu teman-teman saya di sana ada gitu, dan saya ketemu dengan mereka dan ya berbagi cerita. Sebenarnya gimana sih kok bisa batal? Kayaknya sebelumnya sudah sangat yakin gitu ya, dan kayaknya sudah segala persiapan sudah dilalui, semua tahapan juga sudah dilakukan, bahkan sudah bikin SKCK gitu ya. Ini kenapa kemudian batal gitu. Ya akhirnya dari teman-teman yang kecewa ini gitu ya, mereka jadinya membuka diri. Ya samalah seperti orang pacaran terus kemudian putus itu kan ya pengen buka cerita-cerita itu. Dan saya mendapat satu cerita yang ini juga sangat sulit untuk saya percaya gitu. Cerita ini kayaknya mustahil terjadi gitu ya, dan menimpa atau terjadi kepada salah satu bacawa pres. Saya awalnya nggak percaya gitu ya. Selama beberapa jam saya terus merenung gitu ya, apa iya, masa sih iya kayak gitu. Jadi
ceritanya sekitar 2 bulan lalu gitu ya, 2 atau 3 bulan yang lalu, ada satu bacawa pres yang diundang ke istana gitu. Terus kemudian ya ketemu dengan Pak Lurah gitu ya. Terus Pak Lurah bilang, tunggu sini ya, saya keluar sebentar katanya. Dan si tokoh ini, si bacawa pres ini yang menunggu. Waktu itu ketika beliau disuruh menunggu itu sekitar jam 10 siang gitu ya. Jam 10 siang. Oke. Karena ini arahan Pak Lurah. Karena ini arahan Pak Lurah gitu ya. Maka ya si bacawa pres ini diam di sana gitu dan nunggu sesuai dengan arahan gitu kan. Tapi pada akhirnya gitu ya, sejam, 2 jam, 3 jam, loh kok nggak muncul-muncul ini Pak Lurah gitu kan. Sampai akhirnya siang, sore gitu ya, jam 3, jam 4 sore nggak ada kejelasan gitu ya. Ya numpang sholat dulu, kemudian ya kembali lagi, ada konsumsi ya makan, ngeteh dulu gitu kan. Terus kemudian sore sampai malam, sampai maghrib itu juga nggak ada kejelasan. Oke. Tapi ya namanya arahan gitu ya, sudah tanya gimana Bapak, apa sudah bisa pulang? Oh tunggu dulu katanya. Jadi disuruh nunggu. Habis maghrib, habis isya, setelah selesai sholat isya, si bacawa pres ini kemudian berkomunikasi dengan stafnya gitu ya. Ini situasinya seperti ini, beliau ceritakan lah gitu ya. Dan beliau bingung gitu mau keluar, takut nggak menghormati Pak Lurah gitu kan. Tapi kalau ditunggu ini udah kelamaan. Akhirnya si staf ini tahu situasinya dan kemudian ya coba menjemput gitu ya. Dan ya setelah isya jam 8 ditanya lagi ke ajudan gitu ya, ajudannya Pak Lurah, gimana nih, apa saya sudah boleh pulang gitu ya. Oh tunggu Pak, pesannya disuruh tunggu katanya. Ya sudah, tunggu lagi. Sampai kemudian jam 9 malam gitu ya, jam 9.30 gitu ya, si bacawa pres ini akhirnya memutuskan untuk istirahat. Ya karena dari jam 10 siang, kebayang nggak? Ditahan di istana gitu. Sejak jam 10 siang sampai jam 9.30 gitu. Ini belum ada kejelasan. Jadi udah lama sekali si beliau ini nunggu gitu. Dan ya bagi saya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini sulit untuk dipercaya dari sisi kelakuannya Pak Lurah gitu ya, atau dari sisi kejadiannya. Ini masa iya gitu, masa iya kemudian disuruh nunggu selama itu. Saya sih pernah gitu ya dipanggil terus kemudian disuruh nunggu gitu ya, tapi saya nunggunya di hotel gitu. Pernah juga gitu nunggu seharian, tunggu standby ya Mas Alif gitu ya, tapi saya nunggu di hotel gitu. Ini kalau nunggu di kantor ini kebayang betapa lelahnya gitu kan. Jadi jam 9.30 bilang ke ajudan, udah bahasanya udah beda gitu ya. Bukan nanya bagaimana apakah boleh pulang atau enggak, tapi beliau si bacawa pres ini sudah bilang dengan tegas bahwa saya izin untuk istirahat karena ini sudah malam gitu ya. Dan saya sudah dari siang tadi. Makanya kemudian si ajudan ini juga ketika bilang, Bapak katanya disuruh tunggu dan sebagainya, ya bacawa pres ini sudah kelelahan, mau gimana lagi gitu ya, dan sudah dijemput juga sama stafnya gitu. Makanya kemudian ya pulang gitu ya dari istana gitu, dan kemudian ngineplah di hotel di dekat istana. Baru check in, masuk ke dalam hotel, baru naruh barang nih stafnya gitu ya. Terus kemudian mau istirahat gitu ya dan sebagainya. Ditelepon dari istana, dibilang diminta untuk menghadap lagi. Dan ini cerita bacawa pres ini kemudian dikonsultasikanlah dengan salah satu elit partai gitu ya, dan kemudian beliau mendapatkan jawaban, sudah tidak perlu kamu hadir ke sana lagi karena kamu sudah dipermainkan, kamu sudah dizolimi gitu ya. Jadi ini sudah bukan lagi soal ketaatan atau patuh kepada pimpinan atau aturan dan sebagainya. Enggak, ini kamu sudah dizolimi. Sudah, kamu istirahat, besok kita ketemu. Kata si
salah satu elit partai ini gitu. Dan kemudian ini disampaikan kepada staf dan ajudannya, izin kepada Pak Lurah gitu ya, bahwa bacawa pres ini, si tokoh ini izin untuk istirahat karena sejak siang sudah menunggu di istana. Dan ya seperti yang saya bilang tadi, kembali lagi saya ulangi gitu ya, ini adalah sebuah kejadian yang sulit untuk saya percaya. Tapi kalau kemudian ini terkonfirmasi kepada tokoh yang tahu cerita ini gitu ya, yang mendapatkan cerita ini, kemudian saya juga mendapatkan cerita dari stafnya, ya saya nggak punya pilihan selain untuk mempercayai cerita ini, karena ini memang diceritakan oleh beberapa orang dan kemudian terkonfirmasi gitu. Jadi ya sampai sebegitunya seorang Pak Lurah yang kita banggakan, yang kita sanjung selama ini gitu ya, memperlakukan orang lain dengan semena-mena dan dipermainkan sedemikian rupa dan nggak tahu alasannya apa gitu. Dan ketika kemudian dipanggil lagi gitu ya, ketika dipanggil lagi kan sebelumnya udah izin istirahat gitu kan, tapi setelah itu ada panggilan lagi masuk dari istana dan bilang diminta untuk menghadap gitu ya. Dan ya si bacawa pres ini akhirnya datanglah gitu ya, meskipun udah agak malam sekitar jam 10:30 gitu ya, datanglah ke sana untuk kemudian bertemu. Dan pertemuannya itu di dalam pertemuan itu si Pak Lurah ini menjanjikan bahwa si bacawa pres ini pasti akan menjadi cawapres dari salah satu kandidat gitu ya. Udah kamu tenang, pokoknya kamu akan jadi gitu ya. Dan udah selesai, habis itu pulanglah si bacawa pres ini dan akhirnya benar-benar istirahat. Dan cerita ini kemudian kembali dilaporkan ke salah satu elit partai dan kemudian mereka bilang bahwa ya itu cuma main-main aja lah, kamu tuh diberikan janji surga aja gitu ya, padahal sebenarnya ya untuk mempermainkan kamu aja gitu. Dan cerita ini adalah sebuah cerita yang ya sulit untuk saya percayai, tapi ya inilah yang terjadi. Jadi kalau teman kita, saudara-saudara kita atau relawan-relawan masih ada yang percaya atau masih ada yang membangga-banggakan, ya mungkin mereka kekurangan informasi atau tidak mengalami sendiri kejadian-kejadian seperti ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.